Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri, seiman setakwa, senasib seperjuangan, sebangsa setanah air. Salam santun saya, salam hormat saya, salam seduluran selawas-selawas. Doa saya untuk kalian semuanya saudaraku, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang manfaat. Bagi saudaraku yang masih jomblo saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan pasangannya, menikah dan menjalani kekeluargaan dengan baik, sakinah mawaddah warahmah. Dan bagi kalian yang sedang sakit saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti itu ya saudaraku. Pada kali ini seperti biasa saudaraku, bersama saya tukang ngecaprak ya, dan tukang gedabrus. Mudah-mudahan di dalam ngecapraknya ada guna dan manfaat. Waraketang sedikit gitu loh. Harapannya jangan lupa kopinya diseruput ya kan, kopinya diseruput biar nyamleng seperti itu. Untuk video kali ini saya kembali membahas Satirobiningit, kemunculannya saudaraku. Kemunculan Satirobiningit ya, menurut sesepuh yang saya sowani, jadi kemunculannya itu tidak dengan tiba-tiba ya. Kemunculan Satirobiningit itu tidak dengan tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba muncul, itu tidak ya. Jadi seperti manusia biasa ya, setelah dilahirkan maka sang satria kecil itu ya tentu saja belum dikenal sebagai satria karena masih kecil. Ya kegiatannya pun tetap seperti biasa anak-anak. Ya, namun setelah dewasa jiwanya terpanggil oleh Allah. Jiwa satrianya dimunculkan. Ya. Ketika sudah dimunculkan maka satria itu mulailah berjuang. Sebagaimana yang sudah ditulis di dalam serat Musarar ataupun serat Jangka Jayabaya ya, bahwa Satirobiningit itu muncul untuk memperbaiki keadaan yang sudah rusak. Moral-moral yang sudah bejat ya, diperbaiki kembali, ditata ulang ya. Makanya disebut Satirobiningit itu muncul membawa peradaban baru ya. Dan Satirobiningit itu punya tugas yang mulia ya, yaitu memakmurkan Nusantara ya. Tentu saja dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu perjuangannya atau visi misinya itu bagaimana supaya keadaan yang sekarang atau zaman kala bentuk ini bisa berubah menjadi zaman kala subak, zaman keemasan, sehingga orang-orang itu hidup di dalam zaman keemasan bisa merasakan kemakmuran ya, bumi ini yang biasa disebut oleh orang-orang yaitu Gemah Ripah Loh Jinawi. Gemah Ripah Loh Jinawi ini nanti akan bisa dirasakan setelah Satirobiningit itu muncul dan berjuang. Siapa sih Satirobiningit? Ya orang-orang yang terpanggil seperti itu ya. Nah jadi nanti Satirobiningit itu membuat konsep, yaitu konsep Ratu Adil, yang mana intinya di dalam konsep tersebut ya, bagaimana sang satria itu menjadi seorang pemimpin yang adil seperti itu. Nah,
Jadi saudaraku, pembahasan Satur Piningit itu tentu saja dalam memahaminya kan berbeda-beda. Sehingga ketika menyampaikan ke orang lain itu pun berbeda-beda. Namun harapannya ketika saudara-saudara mendengar, saudara-saudara menyimak konten ataupun video yang menyampaikan tentang Satur Piningit, disikapi dengan bijak saja. Ya, andai kata tidak pas, ya cukup sampaikan pengetahuan kalian yang sudah dimiliki tentang Satrio Pinit itu seperti apa di kolom komentar. Ya, jadi artinya tidak usah menjustis atau menyalahkan, apalagi kalau yang sama-sama bukan ahli. Ya, disampaikan saja menurut kalian bagaimana, tulis di kolom komentar yang banyak, nggak masalah, nanti saya baca supaya saya tambah ilmunya, supaya saya tambah wawasannya, pengalamannya juga tambah seperti itu. Jadi pengalaman dari si A, si B, si C kan seperti itu lebih lumayan, lebih mantap ya, daripada menjelek-jelekan orang. Kalau ada orang jelek kemudian kalian menjelek-jelekan, maka menurut saya itu lebih jelek daripada orang yang jelek tadi, seperti itu. Ya. Intinya saudaraku, setiap orang mendengar sumber, baik itu cerita ataupun keadaan yang nyata, itu bisa berbeda-beda. Sekarang melihat kejadian misalnya tanah longsor, nah, orang itu sama-sama melihat kemudian menyampaikannya, pasti narasinya berbeda-beda. Ya, itu pasti. Contoh saja ketika nonton film bareng-bareng. Ya, zaman waktu saya kecil seperti itu. Nonton filmnya bareng, kemudian nanti di sekolahan cerita dengan teman-teman. Ceritanya sudah berbeda-beda. Itu jadi harus dimaklumi saudaraku kalau ada perbedaan. Ini pendapat saya tentang Satrio seperti itu. Ya, maka kalau pendapat Anda beda, silahkan sampaikan perbedaannya. Jadi ilmunya nanti bermanfaat. Bukan berarti kalian ketika mendengar dari keterangan saya kemudian, wah ini salah, ini goblok, ini bodoh. Wah, itu bahasa-bahasa yang tidak santun. Apalagi kalau orang itu merasa sebagai sang kinasih, merasa sebagai satria, merasa sebagai orang yang diperjalankan, ucapannya ya harus sesuai dong saudaraku ya. Kalau ucapannya tidak sesuai, mana mungkin bisa merubah moral-moral yang sudah bejat, karena dirinya saja tidak bisa menjadi contoh. Ucapannya kasar, ucapannya suka menjatuhkan. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang Satur Piningit, wangi tanpa kembang, padang tanpa lampu. Nah, itu suatu sifat atau karakter yang bisa diambil hikmahnya. Ya. Jadi tidak memamerkan kepandaiannya, tidak memamerkan penampilannya, tidak memamerkan kegantengannya kalau ganteng. Iya, kalau ganteng, kalau nggak ganteng apa lagi ya kan. Intinya seperti biasa, kalau saya itu baik live ataupun offline ya ngecaprak, guyonan, tapi mudah-mudahan guyon tapi maton, mudah-mudahan. Kalau tidak ya mohon maaf ya, karena saya orang yang biasa-biasa saja, yang sedikit punya pengalaman, sedikit punya ilmu, kemudian sedikit saya sampaikan sedikit ya, kalau banyak saya sampaikan banyak. Artinya bukan berarti yang boleh menyampaikan, yang boleh berbagi cerita, yang boleh berbagi pengalaman, yang boleh berbagi pengetahuan, tidak hanya orang yang khusus, orang ini harus seperti ini, tidak, semuanya boleh ya, siapa saja boleh menyampaikan. Nah, tinggal para pendengar, para penonton ya, mengingat yang namanya media sosial itu campur aduk ya, apapun masuk, maka penontonlah yang harus bisa menyikapi ya. Jadi kalau menurut saya tidak ada kata-kata konten menyesatkan ya. Tinggal orangnya saja. Kalau sudah tahu ada konten seperti ini tidak cocok, ngapain ditonton? Nah, yang nonton yang selaras saja atau yang sefrekuensi.
Kalau tidak sefrekuensi, mau benar atau salah, ya akan disalahkan karena tidak cocok. Seperti itu ya saudaraku. Jadi pesan saya, ya saudaraku semuanya, apalagi di zaman kala bentuk seperti ini, atau ada yang mengatakan bahwa ini masa-masa penyaringan. Kalau sudah tahu masa penyaringan, ya kita seharusnya lebih santun, lebih bijaksana, lebih berhati-hati, lebih mengedepankan akhlakul karimah atau adab atau budi pekerti atau etika, supaya kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang baik seperti itu. Ridwan baik apa tidak? Mudah-mudahan baik. Tapi kalau belum, ya mari kita belajar menjadi orang baik. Ya, bagi yang sudah baik, silahkan bimbing saya dengan cara yang lemas seperti itu, yang santun, sehingga ketika saya melihat, saya mendengar, bisa mengikuti karena kesengsem. Kesengsem itu apa? Kesengsem itu karena suka dengan apa yang disampaikan, dengan kelemah lembutannya, dengan andap asornya, sehingga saya tertarik untuk mengikuti. Seperti itu ya saudaraku ya. Saya belum bisa jadi panutan masalahnya. Jadi bagi saudaraku, harapan saya kalian yang sudah ilmunya tinggi, yang ilmunya luar biasa, ilmu agamanya mantap, ilmu pengetahuan umumnya mantap, ya jadilah orang yang bijaksana dan bisa menjadi panutan, ya seperti itu ya saudaraku, ya. Nah maka sekali lagi pesan saya, marilah kita tetap bersama-sama berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, seperti itu. Cukup untuk konten kali ini atau video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya, ya, dari awal sampai akhir. Barangkali ada ucapan atau kata-kata saya yang nyeleneh, yang menyakiti perasaan kalian semuanya. Tentu saja saya manusia biasa, bisa jadi itu apa yang saya sampaikan, ya, itu karena kebodohan saya, itu bisa terjadi. Nah maka mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan saudaraku. Terima kasih atas bimbingannya, terima kasih atas nasihatnya, dan kita tetap semangat menjalin persatuan dan kesatuan, rukun, sejahtera, aman, nyaman, sentosa, seperti itu. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.